Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alden Rafakila. Saya dari Prodi Informatika dengan nomor PM 227064514043. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 saya, yaitu statistika dan probabilitas. Soal yang pertama, buatlah 50 data mentah dari sebuah pengambilan data dan ujilah normalitas data tersebut pada taraf signifikan 0,05%. Berikutlah tabel 50 datanya. 10 sampai 3 adalah ada 11, 14 sampai 17 ada 8, 8 sampai 21 ada 15, 22 sampai 25 ada 13, 26 sampai 29 ada 3. Frekuensinya ditambah semua dan menjadi 50. Rata-rata 10 sampai 29 dibuat menjadi rata dan hasilnya adalah 18,44. Untuk standar deviasi segini. Untuk penghitungan batas bawah adalah 10 dikurang, misalnya 10 dikurang 0,5. Untuk batas atas adalah 13 ditambah 0,5, jadi hasil 13,5 dan batas bawahnya adalah 9,5. Untuk mencari nilai z-nya, batas bawah sama dengan x min rata per standar deviasi sama dengan 9,5 kurang 18,44 per 5155 sama dengan minus 1,75. Batas atasnya sama dengan x min rata-rata sama per SD atau standar deviasi sama dengan per 13,5 dikurang 18,44 per 5,115 sama dengan min 0,97. Untuk mencari luas di bawah kurva normal menggunakan tabel z-score, yaitu caranya adalah 2 angka di depan dicari dari sebelah kiri sini, yaitu 1,7 minus 1,7, dan untuk angka terakhirnya 5 dicari ke kanan dengan 00, dan ini adalah angka 5, dan ini adalah angka 5, jadi 00,5 dari sini, dan ini hasilnya ketemu di sini, ketemu di daerah sini, dan ini hasilnya 0,04006. Untuk batas atasnya juga sama seperti yang tadi, sama seperti yang tadi. Dan untuk yang minus dicarinya menggunakan tabel skor yang minus, dan untuk yang plus atau yang tidak minus menggunakan tabel skor yang plus dan tidak minus. Untuk mencari luas setiap interval, luas di bawah kurva normal sama dengan BB dikurang BA. Contohnya adalah 0,040006 astagfirullahaladzim kurang 0,06057 sama dengan 0,02051. Rata-rata standar deviasi segini 18,66, standar deviasi juga 5,11531. Untuk mencari frekuensi ekspektasi adalah FE titik 2N dikali luas tiap kelas interval. Contoh 50 dikali 0,02051 sama dengan 1,0255. Ini 50 dikali dengan ini. Untuk mencari nilai C kuadrat, C sama dengan X pangkat 2 dalam kurung buka kurung 1 sama dengan buka kurung FO kurang FE tutup kurung pangkat 2 per FE atau 11 kurang 1,0255 pangkat 2 per 1,0255 sama dengan 9726. Ini hasilnya. Untuk mencari C kuadrat, taraf signifikan sama dengan 0,05, maka X pangkat 2 table sama dengan X pangkat 2 astagfirullahaladzim buka kurung A tutup kurung buka kurung K min 1 buka kurung sama dengan X pangkat 2 0,05 buka kurung 6 min 1 buka kurung lagi X pangkat 2 0,05 buka kurung tutup kurung dan buka kurung 5.
tutup kurung. Maka tabel chi-square x, pangkat 2 untuk buka kurung 0,05 tutup kurung 5 adalah 11.070, dan untuk mencarinya di seperti ini 0,05 untuk 5 dan ketemulah 11,070. Maka 8,847 lebih kecil atau lebih kurang 11,070. Bisa disimpulkan jika nilai C kuadrat dihitung lebih kecil, maka hipotesis diterima atau HO diterima. Kesimpulannya, data tersebut adalah data terdistribusi normal. Selanjutnya soal hipotesis satu arah. Sebuah perusahaan susu menyatakan bahwa rata-rata kandungan protein dalam susunya adalah 3,5 gram per 100 ml dengan taraf nyata 5%. Ujilah apakah pernyataan tersebut benar. Jawaban hipotesis satu arah. Hipotesis HO.2 rata-rata sama dengan 3,5, HO.2 rata-rata lebih besar 3,5. Data sampel sama dengan 10, rata-rata sampel sama dengan 3,8. Standar deviasi sampel sama dengan 0,2. Statistik uji T sama dengan X min rata-rata O 0 tutup kurung per A terus per akar N sama dengan buka kurung 3,8 kurang 3,5 tutup kurung per 0,2 per akar 10 sama dengan 2,0. Daerah kritisnya adalah dengan taraf nyata 5%. Daerah kritis adalah T lebih besar dari 1000 dari 1,645. Keputusan karena T sama dengan 2,0 lebih besar 1,645, maka HO ditolak. Kesimpulan ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata kandungan protein dalam susu perusahaan tersebut lebih besar dari 3,5 gram per 100 ml-nya. Soal hipotesis dua arah, PT dan T merupakan perusahaan yang memproduksi makanan non-kolesterol. Perusahaan ini menjamin bahwa konsumen akan turun berat badannya sebanyak 1 kilo selama 2 minggu. Dari 100 orang yang mengikuti program ini, ternyata rata-rata penurunan berat badan mencapai 0,8 kilo. Dan deviasinya adalah 0,23 kilo dengan taraf nyata 5%. Apakah pernyataan dari perusahaan ini benar? Jawaban hipotesis dua arah. Merumuskan hipotesis HO.2 rata-rata sama dengan 1, HO.2 sama dengan garis 1. Menentukan taraf nyata ZA per 2 sama dengan A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Probabilitasnya adalah sama dengan 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,475 sama dengan sama dalam kurung nilai kritisnya 1,96. Menentukan uji statistik. Sx sama dengan S per akar N sama dengan 0,23 per akar 100 sama dengan 0,23 per 10 sama dengan 0,023. Z sama dengan X kurang rata-rata sama dengan Sx sama dengan 0,8 dikurang 1 dikurang 0,23 sama dengan minus 0,2 per 0,023 sama dengan minus 8,7. Dan di samping ada grafiknya menurut hipotesis. Di sini adalah daerah yang menolak HO dan ini daerah yang tidak menolak HO. Kesimpulannya, jadi pernyataan PT dan T bahwa konsumen akan turun berat badan sebanyak 1
kg selama 2 minggu tidak terbukti. Data menunjukkan bahwa penurunan berat badan kurang dari 1 kilo. Sekian video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.